Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semuanya. Jadi kali ini kembali lagi di mata pelajaran kimia dengan Ibu Sela. Dan untuk kali ini kita akan membahas lagi tentang bab 1 yang kemarin, tetapi beda topik. Yang sekarang kita akan membahas tentang bekerja di laboratorium dan juga tentang materi. Jadi sebelum kita masuk pada topik kali ini, silakan kita perhatikan cuplikan berikut ini. Kok nggak pakai APD? Iya, cuma sebentar doang. Au! Gunakanlah APD atau alat pelindung diri saat menangani bahan kimia berbahaya, seperti masker, safety glass atau kacamata pelindung, dan sarung tangan. Bukannya ini mestinya di ruang asam? Elah, Dit, bentar doang kok. Gunakanlah ruang asam saat menangani bahan kimia yang bersifat mudah menguap atau volatil. Aduh, kok pusing ya? Mengabaikan prosedur merupakan tindakan penyimpangan yang sangat fatal, karena dampaknya selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan orang lain. Untuk itu, utamakanlah kesehatan dan keselamatan kerja. Baik, itu dia cuplikan kali ini. Jadi anak-anak semua sudah bisa dapat gambaran ya tentang bagaimana sih sebenarnya bekerja di laboratorium itu. Jadi maksudnya bekerja di laboratorium itu bukan berarti kita bekerja, tetapi di sini kita sebagai praktikan atau orang yang melakukan praktek di laboratorium itu harus tahu nih apa saja syarat yang harus dipatuhi ketika berada di laboratorium. Nah, sebenarnya banyak syarat-syaratnya, tetapi nanti Ibu minta kalian untuk mencari apa saja sih syaratnya gitu. Termasuk harus menggunakan APD gitu. Terus juga termasuk tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bercanda di dalam lab, seperti itu. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang laboratorium. Ada 3 langkah utama yang dapat dilakukan ketika kita belajar kimia, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan, yang kedua, mengolah dan menyajikan data, dan yang ketiga, yaitu menarik kesimpulan. Ketiga langkah tersebut dilakukan melalui pengamatan di lapangan dan percobaan di laboratorium kimia. Bekerja di laboratorium kimia harus mengikuti aturan-aturan atau prosedur yang benar.
Karena apabila tidak dilakukan dengan prosedur yang benar, akan didapat data pengamatan yang tidak tepat dan bahkan dapat membahayakan keselamatan kita. Jadi kalau kalian asal-asalan bekerja di lab yang mendapatkan dampak bahaya bukan cuma diri kalian, tetapi juga orang-orang di sekitar kalian. Nah, laboratorium adalah suatu tempat bagi seorang praktikan untuk melakukan percobaan. Praktikan itu adalah kita yang melakukan praktek di laboratorium. Di dalam organisasi laboratorium, ada beberapa peran penting yang harus dipegang oleh orang-orang tertentu. Nah, yang pertama yaitu kepala laboratorium. Nah, kepala laboratorium itu adalah orang yang bertanggung jawab dalam pengelolaan lab. Yang kedua adalah laboran, yaitu orang yang ahli di bidang pengelolaan dan pengadministrasian lab. Nah, di dalam laboratorium, di sini kita akan mendapati adanya alat laboratorium dan juga bahan kimia. Nah, berikut ini adalah alat-alat di laboratorium kimia. Jadi di sini hanya ditampilkan 7 saja, tetapi sebenarnya banyak sekali ya. Nah, yang pertama ini adalah dari kiri ya, ini adalah labu ukur atau labu takar, yaitu fungsinya untuk mengukur volume cairan dengan teliti dan juga bisa untuk membuat larutan dengan volume tertentu dan dengan ketelitian yang tinggi. Lalu selanjutnya adalah tabung reaksi. Nah, tabung reaksi yang di bawahnya ini adalah raknya. Jadi tabung reaksi itu yang ini gambarnya tidak terlalu kelihatan ya. Jadi kayak tabung seperti itu. Mungkin adik-adik semua sudah pernah lihat ya. Tabung reaksi digunakan untuk tempat mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Rak tabung reaksi digunakan untuk menempatkan tabung reaksi. Nah, yang ketiga ini adalah penjepit tabung reaksi. Nah, penjepit tabung reaksi ini ada yang bentuknya seperti ini, seperti tang seperti itu, yang kayak besi, dan ada juga yang penjepit dengan kayu gitu. Dia biasanya untuk menjepit tabung reaksi pada saat pemanasan, karena nggak mungkin, walaupun kita menggunakan sarung tangan, tetapi kita tidak mungkin memegangnya secara langsung. Nah, yang ini adalah gelas kimia ya, atau gelas beker. Biasanya itu digunakan untuk menempatkan larutan, mereaksikan zat, atau melarutkan zat padat ya. Lalu yang selanjutnya adalah labu Erlenmeyer, itu untuk wadah penyimpanan larutan, untuk mereaksikan dan untuk melakukan titrasi. Nah, yang selanjutnya itu adalah gelas ukur. Jadi dia kayak bentuknya tabung, tapi di bawahnya ini ada semacam segi berapa nih? Kira-kira segi 6 ya. Ada segi 6 untuk dia bisa berdiri tanpa harus ada rak. Kalau tadi kan tabung reaksi harus ada raknya ya. Nah, ini untuk mengukur volume cairan. Jadi misalnya ibu mau membutuhkan 10 mili atau 20 mili. Nah, biasanya kita bisa menggunakan si gelas ukur ini. Yang selanjutnya adalah pipet gondok. Pipet gondok, kenapa kok Bu disebut pipet gondok? Karena di sini tuh ada gondoknya nih yang di sebelah sini. Gondok tuh kayak penyakit gondok. Jadi kayak ada kayak semacam ada bentuk besar di situ. Pipet gondok itu digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu sesuai ukuran pipet gondok. Gitu teman-teman. Dan pipet gondok itu sebenarnya fungsinya sama kayak gelas ukur. Tetapi pipet gondok itu lebih bisa kita mengambil misalnya 10 mili langsung bisa tepat gitu. Nggak perlu, kalau yang gelas ukur ini kan kita perlu melihat lagi ini udah 10 mili belum gitu. Masih kurang akurat sebenarnya. Jadi lebih akurat si pipet gondok. Nah, ini tugas kalian juga untuk mencari alat-alat laboratorium selain yang ibu tampilkan. Nah, selanjutnya adalah karakteristik bahan kimia. Karena di dalam laboratorium kimia itu nggak mungkin cuman kalian dengan alat. Pastinya ada bahan-bahannya juga. Nah, selain alat-alat dalam laboratorium, tersedia juga bahan-bahan kimia yang berupa zat padat, zat cair, ataupun larutan.
Zat-zat tersebut ditempatkan dan disimpan dalam wadah khusus dan harus diperlakukan dengan cara yang khusus pula. Ada zat yang harus disimpan dalam botol gelap karena bila terkena cahaya matahari, dia akan rusak. Larutan ada yang berupa larutan encer dengan kadar yang tertera pada labelnya dan ada larutan yang sangat pekat. Beberapa larutan pekat sangat berbahaya, misalnya larutan asam, lalu ada beberapa larutan-larutan organik. Nah, contohnya kayak di video tadi ya, dia salah menaruh, harusnya dia mereaksikan larutan asam itu di lemari asam, bukan di ruangan terbuka, karena kalau di ruangan terbuka dia bisa menguap dan membahayakan orang-orang di sekitarnya. Nah, di sini ada beberapa jenis lambang bahan kimia. Nah, ini biasanya ditempatkan di label-label kemasan bahannya ya. Jadi ada eksplosif, mudah meledak, oxidizing, mudah teroksidasi, karsinogenik, itu bisa menyebabkan kanker, mudah terbakar atau flammable, terus toxic, beracun, korosif, dia bisa membuat korosi, dan iritan, dia bisa menyebabkan iritasi. Lalu yang selanjutnya adalah materi. Di sini kita akan membahas tentang definisinya, sifatnya, penggolongan, serta perubahan-perubahan yang ada di materi. Materi itu apa sih sebenarnya? Oke. Jadi materi itu adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berarti semua yang ada di muka bumi ini itu adalah materi. Nah, menurut kalian, apakah materi itu hanya sesuatu yang tampak? Atau bisa jadi materi itu bisa sesuatu yang tidak tampak? Pusat perhatian kimia itu adalah mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan tersebut. Materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Materi ada yang dapat dilihat dan diraba, misalnya air, tanah, dan mobil. Materi juga ada yang tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan, misalnya udara. Cahaya tidak termasuk materi, sebab cahaya tidak menempati ruang dan juga tidak mempunyai massa. Materi diklasifikasikan berdasarkan komposisi dan sifatnya. Secara umum, materi dibedakan menjadi campuran, senyawa, unsur, atom, dan molekul. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat materi, yaitu ada sifat fisika, sifat kimia, sifat intensif, dan juga sifat ekstensif. Sifat fisika yaitu keadaan fisik materi, berupa titik leleh, titik didih, massa jenis, massa, dan lain-lain. Sedangkan sifat kimia itu perubahan materi menjadi materi lain, misalnya korosif atau mudah berkarat, reaktivitasnya seperti apa, apakah mudah bereaksi atau tidak. Lalu sifat intensif dan sifat ekstensif. Kalau sifat intensif itu bergantung pada jumlah, misalnya massa dan volume. Sedangkan sifat ekstensif itu tidak bergantung pada jumlah, misalnya warna, massa jenis, dan lain-lain. Nah, ini tadi penggolongan materi ya. Nah, materi itu terbagi menjadi zat tunggal dan campuran, di mana zat tunggal itu nanti akan dikelompokkan menjadi unsur dan senyawa. Nah, untuk campuran yaitu ada homogen, heterogen, dan koloid. Nah, untuk unsur nanti ada logam, non-logam, dan metaloid. Nah, kalau logam pasti kalian udah tahu ya. Logam itu berarti ya unsur-unsur logam kayak koin, kayak besi, aluminium. Nah, sedangkan non-logam itu misalnya oksigen, karbon, apalagi banyak ya. Nah, untuk metaloid itu adalah unsur yang berada di peralihan antara logam dan non-logam. Jadi dia sifatnya itu logam antara logam dengan non-logam. Oke, untuk yang pertama yaitu kita akan membahas tentang unsur dan senyawa. Jadi zat tunggal itu terdiri dari satu jenis materi.
Nah, kalau unsur itu adalah zat yang paling sederhana, misalnya unsur oksigen, hidrogen, amonium, kalsium, begitu. Dan kalau senyawa itu gabungannya. Senyawa ini bisa merupakan gabungan antara unsur yang sejenis, bisa juga merupakan gabungan dari unsur yang tidak sejenis. Misalnya yang sejenis apa nih? Yang kita hirup. Yang kita hirup apa? O2, ya kan? Oksigen. Nah, itu adalah senyawa unsur karena hanya terdiri satu unsur. Tetapi kalau dicontoh di sini ada H2O atau air, itu adalah molekul senyawa. Molekul unsur yang O2, molekul senyawa yang H2O. Ini saya perbaiki ya. Oke, untuk partikel senyawa seperti ini. Jadi dia ada beberapa jenis, makanya warnanya ada yang abu-abu dan ada yang warnanya lebih gelap ya, kayak seperti hitam gitu. Ada H2O, karbon dioksida, dan juga garam dapur atau NaCl. Nah, untuk partikel unsur seperti ini, molekul oksigen. Nah, misalnya dia sama-sama ya, misalnya O dengan O kan O2 jadinya. Jadi bisa jadi digambarkan itu warnanya sama. Tapi dia menyatu gitu. Oke, selanjutnya adalah campuran. Campuran itu terdiri dari dua jenis atau lebih, ya. Nah, contohnya itu adalah larutan, suspensi, dan juga koloid. Larutan itu adalah campuran homogen yang tidak dapat dibedakan lagi antara pelarut dan zat terlarut. Contohnya adalah larutan garam. Ya, larutan garam. Kalau kalian bikin atau kalian lihat ibu kalian masak, pasti garamnya udah nggak kelihatan lagi, udah bercampur kan. Nah, itulah yang disebut dengan larutan. Antara air masakan, misalnya kuah masakan dengan garamnya udah tidak bisa dibedakan lagi nih. Cuman terasa aja bahwa kuahnya lebih asin. Nah, untuk suspensi, yaitu campuran heterogen yang antar zatnya dapat dibedakan tanpa mikroskop ultra. Berarti kalau suspensi ini kita bisa lihat dengan mata kita ya, tanpa harus bantuan mikroskop gitu. Mata nampak kali gitu. Jadi kalau suspensi ini misalnya adalah air dicampur pasir, ya kan? Kalau misalnya kalian pernah lihat di becek-becek itu kan kadang kita bisa bedakan nih, beceknya lumpurnya kayaknya di bawah, airnya tapi masih di atas gitu kan. Beceknya masih di atas tapi lumpur atau pasirnya di bawah. Nah, itu merupakan contoh dari suspensi. Kita bisa lihat batas antara satu materi dengan materi yang lain. Nah, sedangkan ada lagi jenis campuran yang ketiga, yaitu adalah koloid, yaitu campuran yang keadaannya antara larutan dan suspensi. Maksudnya seperti apa nih, Bu? Jadi sebenarnya dia tuh suspensi, tapi saking halusnya, kita tuh tidak bisa membedakannya. Jadi seakan-akan bahwa dia itu larutan. Jadi seakan-akan larutan, padahal sebenarnya dia itu suspensi. Ada dua materi yang terpisahkan, tetapi kita tidak bisa meneliti dengan mata kita. Harus dengan mikroskop ultra. Contohnya, susu. Susu itu sebenarnya, kalau kita amati di bawah mikroskop, itu ada partikel susu dengan partikel air yang memisah. Gitu. Contohnya itu adalah susu ya, salah satunya. Oke, lanjut. Jadi ada perubahan fisika. Nah, di materi itu ada perubahan fisika. Perubahan fisikanya itu adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru, hanya berubah wujudnya atau fisiknya saja. Contohnya misalnya dari air ke gas ya, menguap gitu kan. Lalu dari gas ke air mengembun gitu. Seperti itu. Lalu ada perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan materi baru, contohnya kembang api di sini. Atau kalau misalnya kalian pernah lihat orang bakar sampah ya kan, dari misalnya daun-daun kering tetapi tiba-tiba menjadi abu, itu kan perubahan fisik dan juga perubahan kimia juga. Apakah perubahan kimia selalu mengakibatkan perubahan fisik? Sepertinya tidak ya. Jadi reaksi kimia itu ada beberapa perubahan-perubahan kimia yang harus kita tahu ciri-cirinya, yaitu ada perubahan warna. Kalau warna, berarti warnanya saja yang berubah. Perubahan suhu kimianya saja yang berubah, tidak
berubah bentuk. Pembentukan endapan, pembentukan gas. Ya, jadi kalau gas ini bisa memunculkan bau-bauan. Seperti itu. Oke, untuk next topik kita akan membahas tentang atom, molekul, dan ion, dan atom lebih lanjut. Tetapi di sini Ibu akan kasih pengantar bahwa apa sih yang dimaksud dengan atom, molekul, dan ion. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi unsur itu adalah partikel yang paling dasar, tetapi ternyata di dasar itu kita masih bisa mengulitinya sehingga terdapat atom, ya kan? Nah, sedangkan molekul itu adalah gabungan dari atom-atom. Jadi sebenarnya tadi itu atom itu sama dengan unsur sebenarnya. Jadi atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi misalnya kayak kaleng, atau kita merobek kertas deh. Kita merobek kertas sampai di titik terkecil yang kita tidak dapat lagi sobek. Itu adalah atomnya. Gitu. Nah, sedangkan molekul itu adalah gabungan dari atom-atom. Lalu ion itu adalah atom atau sekelompok atom yang bermuatan listrik. Nanti ion itu ada yang namanya ion positif dan ion negatif. Ion positif disebut kation, K-A-T-I-O-N, dan ion negatif itu disebut dengan anion, A-N-I-O-N. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Thanks for your attention. See you next week. Dan tugasnya, tadi yang pertama harus mencari persyaratan praktikan sebelum memasuki lab, saat berada di lab, dan setelah dari lab. Nah, itu soal yang pertama. Soal yang kedua, kalian harus mencari alat-alat lab beserta gambarnya. Jadi, kopas saja dari internet boleh. Dan tulis kegunaannya. Saya rasa 2 soal saja cukup. Nanti dikumpulkan melalui email. Atau nanti Ibu kasih link Google Form-nya yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih untuk anak-anakku sekalian. Tetap semangat. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.